Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, salam kasih dan salam patunggilan. Kita akan bersama-sama masuk ke ibadah keluarga Gereja Kristen Jaya Wetan. Oleh karena itu, marilah kita memuliakan nama Tuhan. Kidung Jemaat nomor 46 bait 1 dan 2, besarkan nama Tuhan. Setelah kita memuliakan nama Tuhan, marilah kita mengaku yang demikian. Ibadah keluarga pada Pekan Pemuda saat ini, kita lakukan dalam nama Allah Bapa, Sang Pencipta, yang senantiasa memelihara dan memberkati umat-Nya. Kasih karunia, damai sejahtera dari Allah Bapa, Yesus Kristus Sang Putra Sang Roh Kudus ada di tengah-tengah kita semuanya. Amin. Mari kita memuliakan nama Tuhan. Kidung Jemaat nomor 67 bait 1 dan 4. Hai anak-anak muda dan belia. Hai anak-anak muda dan belia yang diberkati dijaga Allah Bapa, patut bersyukur. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, tiba saatnya kita akan merenungkan firman Tuhan di dalam Injil Yohanes pasal yang ke-13 ayat 31 sampai ayat yang ke-35. Injil Yohanes pasal yang ke-13 ayat 31 sampai ayat yang ke-35. Sebelum kita membaca, setelah merenungkannya, mari kita masuk dalam doa. Kita mohon kehendak Tuhan yang terjadi pada kita semuanya. Mari kita berdoa. Tuhan yang Maha Baik, kami bersyukur atas kuasa Tuhan, atas kehidupan berkat Tuhan yang tiada hentinya bagi kami. Kami bersyukur atas kuasa Tuhan, atas keluarga, atas pekerjaan kami, atas anak-anak kami, atas keluarga besar kami. Semuanya membuktikan bahwa kesetiaan Tuhan tiada taranya dalam dunia ini. Oleh karena itu ya Tuhan,
tetaplah tuntun serta berkati kami, sehingga tidak hanya dalam kehidupan kami, melainkan juga dalam ibadah keluarga Pekan Pemuda ini. Kami percaya kuasa Tuhan akan menaungi kami, menuntun kami, menyertai kami. Bahkan ketika kami juga merenungkan firman-Mu, urapi kami dengan kuasa Roh-Mu, sehingga kami dapat merenungkan dengan seksama, terlebih lagi dapat menerapkan firman Tuhan dalam kehidupan sehari-hari. Hanya dalam tangan Tuhan kami menyerahkan semuanya. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Saya akan membacakan untuk Bapak, Ibu, serta saudara-saudara Injil Yohanes pasal yang ke-13, ayat 31 sampai 35. LAI memberi judul Perintah Baru. Sesudah Yudas pergi, berkatalah Yesus, sekarang anak manusia dipermuliakan dan Allah dipermuliakan di dalam dia. Jikalau Allah dipermuliakan di dalam dia, Allah akan mempermuliakan dia juga di dalam dirinya dan akan mempermuliakan dia dengan segera. Hai anak-anakku, hanya seketika saja lagi aku ada bersama kamu, kamu akan mencari aku dan seperti yang telah kukatakan kepada orang-orang Yahudi, ke tempat aku pergi, tidak mungkin kamu datang. Demikian pula aku mengatakannya sekarang juga kepada kamu. Aku memberikan perintah baru kepada kamu, yaitu supaya kamu saling mengasihi. Sama seperti aku telah mengasihi kamu, demikian pula kamu harus saling mengasihi. Dengan demikian semua orang akan tahu bahwa kamu adalah murid-muridku, yaitu jikalau kamu saling mengasihi. Demikianlah firman Tuhan. Berbagailah kita yang senantiasa membaca, merenungkan firman Tuhan, terlebih lagi kita yang dapat menerapkan dalam kehidupan sehari-hari. Tuhan memberkati kita semuanya. Amin. Renungan kali ini saya memberi judul relasi cinta, relasi ngawulo. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, ada sebuah lagu yang menggambarkan tentang cinta itu banyak. Kalau lagu-lagu populer pasti banyak tentang menggambarkan tentang cinta. Tapi yang saya ambil adalah lagunya Didi Kempot yang berjudul Iki Wee Sopo. Potongan lagunya sebagai berikut. Wong yen lagi kandrung, ra peduli mledose gunung. Wong yen lagi naksir, ra peduli yen perang nuklir. Nadyan lagi bokeh, direwangin reden-reden, jarene wis jodoh, apa-apa duweke wong loro. Wong yen lagi kepikat, ra peduli donya kiamat. Wong yen lagi nyenengi, ra peduli lagi inflasi. Nadyan ra duwe duit, direwangi kridat-kridit, jarene wis jodoh, apa-apa kudu wong loro. Dalam lagu ini sangat jelas bagaimana situasi hati, pikiran ketika mengalami cinta. Tidak peduli keadaan apapun, orientasinya ada dalam cinta. Sang pemilik dan yang menjadi objek cinta tersebut. Martin Buber, seorang filsuf Yahudi, juga menggambarkan bagaimana pemaknaan cinta. Ada dua. Yang pertama adalah relasi subjek dan objek, I and it. Yang kedua adalah relasi antara subjek dengan subjek, I and to. Dalam penggambaran yang subjek dengan objek, bahwa terkadang cinta itu juga, relasi cinta ini, menggambarkan kita sebagai manusia menjadikan objek yang lainnya dalam berelasi. Tidak terkecuali juga di dalam kehidupan beriman. Bagaimana kita juga mengobjekkan Tuhan Allah sebagai ibaratnya mesin pengabul akan apa yang menjadi permintaan kita. Dan kitalah subjek penerimaan itu. Jelas bahwa Allah, Tuhan kita Yesus Kristus bukanlah hanya menjadikan kita objek,
tetapi bagaimana Tuhan juga menjadikan kita subjek. Namun menurut Martin Buber, hubungan yang subjek dengan subjek ini, I and thou ini, senantiasa jatuh dan kembali dalam hubungan subjek dengan objek. Kita sadar bahwa ketika kehidupan beriman, senantiasa kita terjebak. Salah satu contohnya adalah ketika kita dalam keadaan di mana pandemi ini sering meminta belas kasihan Tuhan ketika kita dimampukan untuk dapat menjaga kesehatan. Bukankah kita adalah objek dari diberi kesehatan itu? Nah, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, gambaran yang jauh lebih menarik dari ulasan Martin Buber tadi adalah gambaran dalam diri Yesus sendiri. Kita melihat dalam ayat yang ke-34, Aku memberikan perintah baru kepada kamu, yaitu supaya kamu saling mengasihi. Sama seperti aku telah mengasihi kamu, demikian pula kamu harus saling mengasihi. Ayat ini juga didahului bagaimana Yesus menggambarkan dirinya dengan Sang Allah, dengan Sang Bapa, bahwa Yesus juga memiliki hubungan yang unik dengan Sang Bapa. Bisa dikatakan bahwa hubungan dengan Sang Bapa ini adalah hubungan yang intimasi. Terkadang kata-kata intimasi ini adalah disalahartikan dengan hubungan intim, hubungan dalam tanda kutip, hubungan seksualitas. Tetapi dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, keintiman atau intimasi juga bisa diartikan dengan keakraban. Tetapi yang saya maksud keintiman atau intimasi ini jauh melebihi apa yang akrab, hubungan persaudaraan, hubungan keluarga, tidak. Tapi jauh melebihi itu. Intimasi adalah di mana dua subjek, dua pribadi, namun bisa dilihat sebagai satu pribadi. Dan demikianlah Yesus sendiri menggambarkan dengan hubungan Sang Bapa. Dua subjek tetapi saking dekatnya dengan Sang Bapa bisa dilihat sebagai satu pribadi. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, seorang teolog kontemporer bernama Sturla J. Stalset mengatakan bahwa kehidupan manusia yang berelasi dengan Allah harusnya didasari dengan kerapuhan. Yesus sendiri telah mengatakan demikian dalam ayat yang ke-33. Untuk dapat saling mengasihi, saling mencintai, harusnya didasari dengan ayat sebelumnya. Anak-anakku, hanya seketika saja lagi aku ada bersama kamu, kamu akan mencari aku. Ayat ini menggambarkan bagaimana Yesus ada dalam penderitaan. Akan menebus kita semuanya. Yesus adalah gambaran Allah yang merapuh. Yesus adalah Allah yang merapuh itu, gambaran Allah yang merapuh, Allah yang memberi hidupnya bagi sang ciptaan. Ini sangat jelas dalam Injil Yohanes. Kerapuhan harus menjadi dasar hubungan kita semuanya. Dan jika kita kembali dalam ulasan tentang subjek dan objek tadi, maka dalam prinsip hubungan yang demikian, dalam iman Kristen ada prinsip menghamba. Zaman kita sekarang tidak hanya zaman tentang leadership, tapi juga servantship atau sikap menghamba ini. Iman Kristen kita semuanya pasti tahu apa itu hamba. Dalam menghamba ini, saudara yang dikasih Tuhan, kita dituntut untuk berkarya dan mengabdikan diri kita pada Tuhan. Terkadang kita menjadi objek, terkadang kita juga menjadi subjek. Tetapi, bukankah subjek dan objek ini saling berkelindahan satu dengan yang lainnya? Jika kita meminta keselamatan pada Tuhan, bukankah berarti kita tidak hanya menjadi objek keselamatan itu, tapi kita juga dituntut untuk menjadi subjek bagaimana kita merespon akan keselamatan dari Tuhan. Nah, inilah yang menarik. Bahwa di dalam kerapuhan justru kita akan dikuatkan. Saudara-saudara yang dikasih Tuhan, relasi orang beriman memang sudah ada prinsip menghamba tadi. Tapi kita tarik dalam kehidupan kita sebagai gereja Kristen Cewetan, maka kita akan dekat sekali dengan prinsip ngawulo.
kita ngawulo dateng Gusti bukan berarti kita menjadi objek Tuhan, tapi kita juga menjadi subjek akan keselamatan dan juga karya-karya Tuhan. Dan dalam prinsip yang ngawulo ini kita sadar bahwa diri kita adalah hamba yang merapuh, yang senantiasa membutuhkan pertolongan Tuhan. Tapi di sisi lainnya juga kita dituntut untuk bisa melakukan apa yang menjadi perintah-perintah Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, saya jelasnya lebih suka menggambarkan prinsip hamba ini dengan prinsip ngawulo. Bagaimana kita dapat ngawulo datang Gusti. Dan prinsip ngawulo ini juga kita menghilangkan ego sentral kita, egoisme, kepentingan diri kita untuk bisa bersama-sama hadir di dalam relasi yang egaliter. Dan prinsip ngawulo ini juga bisa kita tarik dalam kehidupan pribadi kita, dalam keluarga kita. Sang suami harus bisa ngawulo pada sang istri. Bukan berarti sang suami lebih rendah daripada sang istri atau sebaliknya. Bersama-sama sadar bahwa dirinya ada dalam kerapuhan dan saling membutuhkan dengan yang lainnya. Bukan berarti ketika sang suami minta tolong pada istri untuk memasak dan lain sebagainya, bukan berarti sang suami lebih berkuasa daripada sang istri. Inilah yang harus kita lakukan dalam kehidupan keluarga kita. Begitu juga saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, sang anak harus diberi prinsip ngawulo ini. Sang anak bisa ngawulo datang tiang sepuh kepada orang tuanya. Bukan berarti sang anak lebih rendah. Bukan berarti juga sang anak dituntut untuk melakukan apa yang menjadi keinginan orang tuanya. Ngawulo ini sama-sama prinsip kerapuhan tadi. Sang anak membutuhkan orang tua dan orang tua juga membutuhkan anak-anaknya untuk bisa menghiasi, mewarnai kehidupan dalam keluarga. Begitu juga dalam persekutuan. Terkadang sebuah persekutuan dalam gereja ini, masing-masing komisi, masing-masing kategorial memiliki egonya masing-masing. Harus didasari dengan prinsip ngawulo atau menghamba ini. Nah, dalam menghamba ini, maka terbukalah pintu kategorial lintas kategorial lainnya. Atau dalam kata tanda kutip intergenerasional. Pekan Pemuda adalah bukan pekan atau miliknya pemuda, tapi kita di mana dituntut untuk bisa ngawulo, menghamba dengan bersanding di dalam persekutuan-persekutuan yang lainnya. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, marilah kita lakukan prinsip ngawulo ini, prinsip menghamba ini sebagai dasar dari iman kita. Bahwa kita rapuh, kita rentan, bukan berarti kita lemah, tapi justru kita dikuatkan karena kita ada dalam relasi yang kuat antara diri kita, ngawulo datang Gusti ini. Relasi antara kita dengan Allah, relasi kita dengan Yesus Kristus semakin dikuatkan dengan prinsip hamba, dan kita adalah hamba Kristus. Dan seorang hamba harus bisa bersanding dengan hamba-hamba lainnya untuk mewartakan kerajaan Allah. Walaupun juga hubungan kita dengan Yesus Kristus bukanlah hubungan yang setara, tapi senantiasa dalam hubungan yang asimetris. Kita untuk Yesus Kristus, hamba untuk Yesus Kristus. Demikian juga kita akan senantiasa diberkati ketika kita ada dalam sikap menghamba, sikap ngawulo menika. Mari dalam kehidupan sehari-hari kita perkuat kerapuhan kita, maka kita akan semakin dikuatkan. Tuhan memberkati kita semuanya. Amin. Mari kita masuk dalam saat teduh.
Setelah kita merenungkan firman Tuhan, maka tiba saatnya kita akan mengaturkan rasa syukur kita, persembahan kita, dengan kita memuliakan nama Tuhan. Pelengkap Kidung Jemaat nomor 147, bait 1 dan 2, di sini aku bawa. Di sini aku bawa Tuhan, persembahan hidupku semoga berkenan. Berapalah nilainya Tuhan dibandingkan berkat-Mu yang telah Kau limpahkan. Terimalah Tuhan, oh terimalah Tuhan. Tanganku yang kecil ya Tuhan, belum mencari makan sendiri ya Tuhan. Terimalah hatiku Tuhan, menjadi persembahan yang Tuhan berkenan. Terimalah Tuhan, oh terimalah Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, rasa syukur telah kita kumpulkan bersama, persembahan. Oleh karena itu mari kita serahkan pada Tuhan, kita masuk dalam doa syafaat, sekaligus juga doa persembahan. Mari kita berdoa. Tuhan yang Maha Baik, terkadang kami jatuh di dalam kepentingan diri kami. Terkadang juga kami ingin menguasai yang lainnya. Bukan dalam arti kami harusnya mengosongkan diri kami untuk ada di dalam prinsip ngawulo ini. Tuhan yang Maha Baik, Engkau akan menyertai kami, Engkau akan memberkati kami ketika kami senantiasa ada dalam mengosongkan diri tadi, ngawulo datang Gusti. Oleh karena itu ya Tuhan, mampukan kami prinsip menghamba ini, ngawulo ini senantiasa ada baik dalam gereja kami dan juga dalam persekutuan dan keluarga kami. Kami serahkan Gereja Kristen Jaya Wetan, baik dari Majelis Agung sampai Majelis Jemaat. Kami percaya Tuhan yang akan berkehendak mewartakan kasih-kasih-Nya di dalam kami, merespon pelayan-pelayan Tuhan dalam kegiatan persekutuan, Natal layanan, kesaksian, teologi, dan juga lintas bidang. Kami serahkan pada Tuhan setiap aspek kehidupan gereja kami. Kami juga menyerahkan ya Tuhan para rekan kami, para pendeta, dan juga rekan-rekan pendeta yang senantiasa setia kepada Engkau untuk mewartakan kasih Tuhan. Mampukan kami semuanya sebagai warga dan juga umat Tuhan untuk dapat memiliki prinsip ngawulo ini. Sehingga hari demi hari suasana hati kami, kehidupan kami disertai oleh Tuhan dalam damai sejahtera. Bapa yang penuh kasih, kami juga menyerahkan bangsa negara kami yang masih bergulat dengan pergumulan pandemi. Kiranya Tuhan yang akan menuntun kami semuanya dan mampukan kami tidak hanya dengan berdiam diri tapi juga ikut ambil bagian untuk dapat memotong mata rantai penyebaran COVID-19 ini dengan menjaga protokol kesehatan baik dalam hubungan masyarakat, hubungan keluarga, dan juga hubungan dalam gereja. Semuanya kami serahkan dalam tangan Tuhan. Kami percaya Tuhan tidak akan meninggalkan kami, Tuhan akan menuntun kami sebagai bangsa dan negara. Bapa yang Maha Kasih, kami menyerahkan keluarga kami masing-masing. Orang tua kami, suami kami, istri kami, anak-anak kami serahkan dalam tangan Tuhan. Mampukan keluarga kami untuk memiliki sikap menghamba ngawulo
tidak hanya dalam keluarga, tapi juga berprinsip dasar yang kokoh di dalam Yesus Kristus. Karena Engkaulah Tuhan kami, Engkaulah pandu serta tujuan kami berkeluarga. Bapa yang penuh kasih, kami juga menyerahkan rasa syukur persembahan yang telah kami kumpulkan. Kiranya Tuhan berkati sehingga berguna kembali bagi pelayanan gereja-gereja Tuhan di tengah-tengah kehidupan dunia ini. Semua doa syafaat ini kami serahkan dalam tangan-Mu dan perkenankan kami untuk menutupnya dengan doa yang Engkau ajarkan, yakni doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Mari kita memuliakan nama Tuhan. Kidung Jemaat nomor 413 bait 1 dan 2. Tuhan pimpin anakmu. Tuhan pimpin anakmu agar tidak tersesat, akan jauhlah seteru bila kau tetap dekat. Tuhan pimpin urus hidup menderas, agar jangan ku sesat, pegang tanganku erat. Hanya di Kau sajalah perlindungan yang teguh. Bila hidup menekan, Kau harapanku penuh. Tuhan pimpin urus hidup menderas, agar jangan ku sesat, pegang tanganku erat. Setelah kita bersama-sama memuliakan nama Tuhan, tiba saatnya kita akan diutus oleh Tuhan bahwa kehidupan hari demi hari akan senantiasa berkelanjutan. Oleh karena itu, setiap manusia harus menyadari, setiap diri kita harus menyadari akan kerapuan diri kita yang harus bergantung mutlak pada Sang Allah, pada Sang Yesus. Oleh karena itu, milikilah prinsip-prinsip hamba, prinsip-prinsip ngawulo untuk bisa saling mengasihi dan saling mencintai. Karena itulah cinta yang sejati, kasih yang sejati ada dalam prinsip hamba, ada dalam prinsip ngawulo. Kita arahkan hati kita pada Tuhan dan kita terima berkat-Nya. Kiranya kasih dan damai sejahtera dari Allah Bapa, Yesus Kristus Sang Putra, Roh Kudus menyertai kami ketika kami memiliki dan melakukan prinsip hamba, prinsip ngawulo untuk bisa saling mengasihi, saling mencintai. Haleluya. Amin. Bapa, terima
Bapa